Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana ikhwan fillah? Sehat semua? Dan semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Ikhwan fillah, terima kasih yang selalu menyimak kajian-kajian di ABM TV. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, dikumpulkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Saya berdoa semoga ikhwan fillah yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Dan semoga kita semua oleh Allah dibimbing dan hidayah dan taufiknya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video ini saya akan berikan amalan Fatihah supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum saya membahas amalan itu, bagi yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Nah ikhwan fillah, sebelum membahas amalan itu saya memberikan penjelasan dulu. Al-Fatihah itu adalah pembuka dari Al-Quran, surah yang pertama. Bahkan keagungan Al-Fatihah itu dijadikan syarat, dijadikan rukun dalam sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunat, maka ketika tidak membaca Fatihah maka tidak sah sholatnya. Misal ikhwan fillah ya, membaca di dalam sholat itu langsung membaca surah selain surah Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah, membaca surah Anas, maka tidak sah. La sholata liman lam yaqra'u bil fatihatil kitab. Maka tidak sah sholatnya bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan itu Al-Fatihah diantara keagungannya adalah rukun sholat, sehingga jika kita meninggalkannya tidak akan sah sholatnya. Nah kemudian Al-Fatihah itu banyak keutamaan, diantaranya untuk menarik rezeki, untuk melunasi hutang, untuk terkabul hajat-hajatnya. Bahkan Rasulullah bersabda, orang yang berdoa kemudian dimulai dengan Al-Fatihah atau ditutup dengan Al-Fatihah, maka doa itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang kita amalkan tergantung niat kita. Karena apa yang kita dapatkan itu tergantung niat kita, sesuai kata Rasulullah, likul limri'in manawa. Setiap orang itu, likul limri'in manawa, setiap seorang itu akan memperoleh apa yang sudah menjadi niatnya. Maka ketika kita meniatkan membaca Al-Fatihah untuk melunasi hutang, meminta jalan kepada Allah, maka Allah akan kasih. Syaratnya satu, istiqomah, tingkatkan amal ya. Kemudian yakin dalam berdoanya. Istiqomah yang paling utama itu. Jika kita mengamalkan surah Al-Fatihah ingin meminta rezeki, Allah berikan rezeki. Jika kita mengamalkan surah Al-Fatihah dengan tujuan supaya bertemu dengan jodoh kita, Allah akan pertemukan. Jika kita mengamalkan surah Al-Fatihah untuk kelancaran usaha, Allah akan lancarkan. Tetapi harus sesuai dengan aturannya, aturan pengamalannya. Nah ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan memberikan amalan surah Al-Fatihah. Ingat ikhwan fillah, ketika kita mempunyai hajat, maka dianjurkan sholat. Sholat itu dinamakan dengan sholat hajat. Nah, ketika kita mempunyai hajat, hajatnya itu bisa apalah hajat ikhwan fillah, mau hajat apa, urusan dunia, urusan akhirat, hajat-hajat kita. Nah, Allah akan kabul hajatnya. Sholat yang pertama yang kita dirikan dulu. Kita bangun sepertiga malam. Amalan ini sepertiga malam. Jadi ikhwan fillah, bangun sepertiga malam, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat hajat atau mau sholat tahajud dulu. Kalau tidak mau sholat tahajud, langsung sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat minimal. Mau 4 rakaat silahkan. 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat dengan niatnya usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian
Dalam rakaat yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Al-Kafirun. Dalam rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Nah, setelah kita salam, maka kita masih menghadap kiblat, kemudian ikhlaskan hati, fokuskan pikiran kita, kolbu kita harus ingat pada Allah. Setelah itu baca surah Al-Fatihah sebanyak 49 kali. Kenapa 49 kali? Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Hari itu ada 7 hari. Kita mencari rezeki itu, mencari rezeki dunia, kemudian kita mencari nafkah untuk keluarga, hajat-hajat kita lah, maka tidak akan lepas dari 7 hari dan 7 lapis bumi. Kita berada di atas 7 lapis bumi, berada di bawah 7 lapis langit. Maka dengan itu 7 dikali 7 49. Cara mengamalkan Al-Fatihah 49 kali, kita baca 7 kali Al-Fatihah. Setelah itu kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita, meminta kepada Allah hajat kita apa? Hajat ikhwan fillah, tentang hutang, tentang harta, pengen usahanya lancar, pengen anak soleh, pengen kita dimantapkan dalam beribadah, kita minta setelah membaca 7 kali. Nah, setelah membaca 7 kali, kita baca lagi 7 kali Al-Fatihah, kita berdoa lagi dengan niat, ya Allah, dengan keberkahan Al-Fatihah aku berdoa semoga engkau mengijabah. Seperti itu doanya ya. Kemudian setelah 7 kali kita berdoa lagi pada Allah, terus baca 7 kali lagi, berdoa lagi, hingga jumlahannya menjadi 49 kali. Nah, maka setelah membaca Al-Fatihah 49 kali, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah caranya mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 49 kali. Melunasi hutang, supaya mendapatkan jodoh, supaya lancar usaha, supaya rezeki selalu datang pada kita, kemudian supaya kita dikejar oleh rezeki, bukan kita mengejar rezeki. Nah, yang terpenting adalah keistiqomahan. Kemudian ketika kita meminta rezeki, yang terpenting adalah berusaha, karena Allah yang akan mengatur setelah kita berusaha, berdoa, beramal. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah amalan Al-Fatihah 49 kali, dan banyak keutamaan diantaranya. Keutamaan Al-Fatihah adalah ada hak hamba, yaitu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah hak hamba kata Allah. Nah, semoga ikhwan fillah bisa mengamalkannya, mengistiqomahkannya. Saya doakan yang punya hajat, apapun hajatnya, Allah mengabulkannya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.